Halo, balik lagi dengan gua Om Ardikendo, teman-teman semua. Apa kabar hari Jumat? Menyambut weekend, ya nggak? Menyambut yang tidak jelas. Teman-teman, ada yang ini nih, ada yang komen nih. Bang, kenapa sih di proses di bank yang akan gua tuju nih lebih ribet daripada di bank sebelumnya? Bank sebelumnya enak loh, nggak ribet. Gini. Nah, gua ngajuin ke tempat yang sekarang nih. Kok ribet banget ya bang? Kenapa ya? Nih teman-teman ya, gua mau cerita sedikit nih dulu ya. Dulu gua ada yang kedatangan seorang pengusaha besar lah menurut gua, nggak besar banget sih ya, lumayan lah di daerah. Nah dia bilang, Pak saya mau ngajuin kredit Pak. Berapa Pak? Sekian ratus. Oke, cek klik, wah ternyata banyak pinjaman di sini. Dia bilang tawarin Pak, kayaknya kalau minjem lagi nggak bisa deh Pak, kecuali Bapak kita ambil alih semuanya. Di tempat sebelum Bapak nih ada 3 tempat nih, ada 3 bank nih, kita ambil semuanya ya Pak. Berikut jaminan-jaminannya, ambil kerja juga, dan kita tambahin. Oke, deal. Oke. Datanya jelasin nih. Ini datanya banyak yang gua kasih ya. Gua kasih tahu. Datanya ini. Koran 6 bulan terakhir, jaminan seperti ini, ada IMB-nya, gini. Oke. Oke, deal. Si bapaknya pulang kan. Terus gua tunggu kok nggak datang lagi, nggak ada hubungin kan? Nggak datang. Udah jeda seminggu kan. Terus dia bilang, kasih tahu Pak, ribet banget sih Pak tempat Bapak. Datanya banyak banget nih Pak. Inilah itulah. Padahal kan saya bersih-bersih cuma dapat 200 Pak. Di bank sebelumnya nih Pak, semua udah disiapin sama mantrinya Pak. Inilah itu udah disiapin. Bukti-bukti transaksi juga nggak ribet-ribet banget kayak Bapak. Jaminannya juga nggak usah ada IMB Pak, biasa aja. Tanah kosong, ada rumah kecil, nggak perlu IMB, nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya syaratnya dibilang tempat gua tuh ribet. Terus gue bilang gini Pak, Bapak jangan lihat 200 jutanya. Di tempat lain Bapak cuma diproses 100 juta, 150, 200. Bandingkan tempat saya Pak, di total Pak, udah hampir 700 juta. Bilang, Bapak jangan lihat bersihnya, Bapak ngeliat 700 jutanya Pak. Bedain proses antara 150 juta sama 700 juta, itu pasti berbeda Pak. Mungkin kalau Bapak ngajuin tempat saya 150 Pak, datanya gak seribet sekarang. Dia bilang, mungkin yang di sana Pak, tempat Bapak sebelumnya, ini yang akan kita ambil alih, itu kredit program, kredit kur, ya jelas Pak, bunganya lebih rendah, syaratnya lebih simpel. Nah tempat saya ini komersil Pak, ini 700 juta, datanya harus lebih lengkap. Nah dari cerita itu ya teman-teman ya, gini, karena kan kita suka banding-bandingin ya antara proses bank ini, proses bank itu, tapi lupa kita tuh kadang-kadang ya. Ini gue alami sendiri, bukan gue cuma yang kasih kredit ya, gue juga sebagai orang yang minjem banyak duit, utang gue banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa bandinginnya adalah lihat maksimal kreditnya teman-teman. Semakin tinggi maksimal kredit, itu semakin ribet. Wajar nggak? Wajar teman-teman ya. Jangan dianggap jangan, kadang-kadang kita tuh bandinginnya nggak apple to apple. Misalnya kredit program 100 juta, kita pindah ke tempat lain 600 juta, kita pengen mengharapkan apa yang diminta petugas banknya sama, ya nggak mungkin sama, pasti beda. Semakin tinggi semakin ribet, wajar teman-teman ya. Semakin besar kreditnya, teman-teman ada petugas bank yang minta IMB untuk jaminannya, yang ada bangunannya, wajar teman-teman ya. Jadi kasarannya kita itu apple to apple bandingin. Memang ada beberapa bank yang ribet, sebenarnya bukan banknya yang ribet teman-teman. Jadi misalnya gini, teman-teman sama-sama 150 juta nih, dulunya minjem di bank A, terus pindah ke bank B, udah lunas di bank A nya nih, nyobain A 150 juta, pindah ke bank B, kok lebih ribet ya. Jadi gini teman-teman, proses kredit juga pertama dipengaruhi oleh maksimalnya keribetannya ya, kerumitannya ya. Pertama maksimalnya, semakin tinggi makin ribet. Kedua, kondisi unit tersebut mungkin sedang banyak kredit bermasalah, itu juga makin ribet. Kebetulan teman-teman ngajuin ke tempat unit yang banyak masalahnya, pasti ribet datanya, ribet keputusannya, dan lama. Jadi seakan-akan kesan yang
timbul adalah, oh di bank ini ribet ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Karena pegawai bank itu merepresentasikan banknya. Mau dibilang sebenarnya itu hanya perorangan. Wajar teman-teman masih bilang, oh bank ini ribet wajar ya. Karena apa? Karena seperti gue bilang, setiap orang itu mempresentasikan institusinya ya. Semakin ribet, orang itu ribet, pasti orang bermindset, oh banknya ribet. Padahal mungkin bisa saja unitnya sedang bermasalah sehingga peraturannya lebih diperketat ya enggak, keputusannya lebih sulit karena datanya diminta banyak ya, seperti itu. Sementara dulu jadi bank teman-teman nih, bank teman-teman yang unitnya dalam keadaan baik-baik saja ya. Atau pengaruh juga terhadap, misalkan gini, pengaruh juga terhadap pemimpinnya, pemutusnya ya kan. Ada yang satu di bank sebelumnya mungkin pemutusnya orangnya cincai-cincai aja kan, sedangkan di bank yang akan didatangi lagi pemutusnya, bos pemimpinnya mungkin orang yang cukup ribet karena masa lalu mereka misalkan pernah membiayai kredit bermasalah terhadap usaha yang mirip teman-teman kan, sehingga mereka agak antipati, agak hati-hati. Wajar teman-teman ya. Jadi poin yang pilek poin yang akan gua bahas mengenai ini adalah, kesimpulannya adalah semakin tinggi maksimal semakin banyak data yang diminta teman-teman ya. Jadi jangan bandingin yang nggak apple to apple. Kok dulu mah sekian sih pak, ribet, santai, sekarang dipet bapak ribet. Ya iyalah, dulu pernah gue juga tuh, dia bandingin kredit minta ke tempat gue 1 miliar, dia pernah kredit tempat lain 100 juta, itu dibandingin, pak tempat dulu nggak pernah diminta-minta gini pak. Ya, pengen ngomong kasar sih, pak dulu cuma 100 juta loh pak, resikonya 1 miliar jauh 10 kali lipat sekarang yang bapak minta. Terus bapak ingin kita memperlakukan bapak dengan pelayanan yang sama, ya nggak bisa. Kita pasti minta data yang sangat rinci. Karena apa? Untuk meyakinkan bos kita juga teman-teman ya. Kita itu minta data ke teman-teman, bukan berarti kita ngeribetin teman-teman atau mempersulit, enggak. Kadang kita minta data itu untuk kita lebih mudah mengusulkan kredit teman-teman sehingga bisa disetujui teman-teman ya enggak. Percuma kita kunjungan data-data yang biasa-biasa aja, yang teman mungkin nyaman dimintain data biasa-biasa aja tapi tidak disetujui kreditnya. Mendingan kita ribet di awal, kredit disetujui, aman buat mantrinya dari audit misalkan, aman buat semua gitu loh. Mendingan ribet di awal, namanya kredit ya. Kuncinya adalah mendingan ribet di awal kalau kredit ya, daripada ribet nanti ya teman-teman ya. Itu kuncinya. Jangan merasa diribetin tapi teman-teman nantinya juga enak. Tapi jangan sampai teman-teman merasa ini mah gampang mudah, tapi besok-besok teman diribetin. Misalkan ada audit kunjungan lah, data diminta lagi ya, mending sekalian teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Paling kata aja ya yang bisa gue sampaikan pagi-pagi ini, pagi-pagi Jumat ini. Hujan terus ya Jakarta Bogor nih. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.